kita akan membahas dari IPA Sekolah 3 mengenai instrumen, di mana sebelumnya kelompok kami kompetensi dasar di 2 yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pertumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi dan sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Sebelumnya setelah melakukan survei terdapat beberapa soal di mana indikator-indikator yang dimensi. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas lebih jelas bagaimana solusi dari hal tersebut. Langsung saja saya persilakan kepada rekan saya, Husnul Amalia, untuk membahasnya. Pada soal nomor 1 di sini, peserta didik sudah banyak menjawab benar, di mana dari 92 responden sudah 80,4% yang menjawab benar. Jadi soal nomor 1 sudah dikatakan tuntas. Kemudian soal nomor 2. Nah, di sini di soal nomor 2 belum dikatakan tuntas karena belum melampaui batas maksimal yaitu 75%. Di mana soal 2 ini hanya 59,8% yang menjawab benar. Nah, masalah peserta didik di sini belum dapat memahami perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi solusi yang diberikan di sini, guru dapat menjelaskan terkait perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan secara mendasar. Nah, bahwasannya bahwa perkembangbiakan vegetatif alami ini dilakukan tanpa perkawinan dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan untuk vegetatif buatan terdapat campur tangan manusia. Kemudian soal ketiga. Peserta didik yang menjawab benar. Nah, permasalahan yang di sini yaitu peserta didik belum dapat mengetahui apa-apa saja yang termasuk bagian dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, solusinya di sini guru dapat memberikan penjelasan terkait materi tersebut dengan membedakan vegetatif alami dan buatan. Kemudian diberikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya itu untuk rizoma merupakan vegetatif alami. Yang biasa dilihat itu jahe, kunyit, lengkuas yang biasa digunakan untuk rempah. Lalu diberikanlah pengertian dari vegetatif alami itu, yaitu perkembangbiakan KBI tahap vegetatif alami ini terdiri atas tunas, ritopis, tumit, angka, dan tunas afektif. Kemudian soal selanjutnya. Nah, pada soal nomor 4 ini hanya 72,8% yang benar dari 92 responden. Nah, masalah di sini peserta didik belum dapat mengetahui pengertian dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, solusinya di sini guru dapat menjelaskan terkait perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan secara mendasar. Kemudian diberikanlah contoh terkait perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu cangkok, stem, populasi, mengenten, dan lain-lain. Dan guru juga di sini dapat juga memberikan gambar terkait vegetatif buatan seperti mencangkok, stem, sehingga siswa mempunyai gambaran yang terkait vegetatif alami tersebut, atau dapat juga siswa di sini mencari di lingkungan sekitarnya contoh dari mencangkok, karena mereka sudah diperlihatkan gambarnya sehingga secara reliefnya di sini mereka sudah mengetahui yang mana cangkok tersebut.
Kemudian soal selanjutnya, nah di soal nomor 5 ini sudah dikatakan tuntas karena peserta didik sudah menjawab 75% yang benar. Kemudian soal nomor 6, dan di sini peserta didik yang benar itu hanya 48,9%. Nah, permasalahannya peserta didik belum dapat mengetahui apa saja manfaat dari perkembangbiakan vegetatif ya, generatif. Solusinya di sini guru dapat memaparkan apa saja manfaat dari perkembangbiakan secara generatif ini dan memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif. Nah, di sini guru dapat memberikannya, yaitu perkembangbiakan generatif merupakan sebuah proses perkembangbiakan yang terjadi karena sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan itu bertemu. Nah, proses ini juga disebut dengan proses penyerbukan serbuk sari ke kepala putih. Kemudian guru juga dapat memberikan manfaatnya dari perkembangbiakan secara generatif ini, misalnya menghasilkan bibit yang mempunyai akar dan batang yang kuat dan dapat menghasilkan varietas baru pada tanaman unggul. Kemudian soal selanjutnya, dari 92 responden. Nah, masalahnya di sini peserta didik belum dapat mengetahui alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, solusinya yaitu guru dapat memberikan penjelasan terkait perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau penyerbukan. Kemudian soal nomor selanjutnya, nah pada nomor 8 ini dari 92 responden sudah tuntas di sini karena kita lihat banyak peserta didik sudah menjawab benar untuk soal ini sebesar 88%. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari rekan Maya. Selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan soal berikutnya, yaitu pada nomor 9. Pada nomor 9, di sini peserta didik belum dapat mengaplikasikan jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Oleh karena itu, dalam hal ini guru dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kembali mengenai tahap-tahapan perkembangbiakan pada bawang merah melalui gambar, serta memberikan contoh gambar dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ataupun melalui umbi lapis agar siswa mendapatkan pemahaman lebih mengenai hal tersebut. Kemudian pada nomor selanjutnya, pada nomor 10 didapatkan peserta didik belum dapat mengimplementasikan okulasi. Oleh karena itu pada bagian ini pada bagian ini dia terdapat jawabannya benar, tetapi masih banyak ternyata siswa yang menjawab salah, yaitu batang tanaman lain. Okulasi ialah cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan melalui cara menempelkan tunas baru di bagian batang lain tumbuhan dengan masa sejenis. Dalam
hal ini, guru dapat memberikan penjelasan langsung disertai gambar maupun video terkait apa itu okulasi, bagaimana proses dan cara melakukan okulasi tersebut. Kemudian pada nomor selanjutnya, pada nomor 11, pada nomor 11 ini sudah dapat dikatakan tuntas kan melebihi dari batas 75%. Pada nomor selanjutnya, pada bagian ini belum dapat dikatakan tuntas karena masih di bawah 75%. Di mana diketahui di sini peserta didik belum dapat mengingat ciri-ciri tumbuhan vegetatif buatan. Gambar yang disajikan pada bagian ini merupakan gambar lengkuas banyak dari siswa yang telah menjawab dengan benar bahwa lengkuas tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang memiliki subang maupun cakram. Akan tetapi masih terdapat siswa yang terkecoh akan soal tersebut dan malah memilih pilihan jawaban yang memang merupakan salah satu ciri dari tumbuhan yang dipertanyakan pada soal tersebut. Dalam hal ini memiliki dua kemungkinan, yaitu siswa tergesa-gesa menjawab soal sehingga tidak memperhatikan instruksi dari soal tersebut untuk memiliki jawaban yang bukan merupakan ciri dari gambar. Kedua, siswa mengira gambar yang disajikan bukanlah tanaman lengkuas melainkan tanaman lain. Oleh karena itu, guru sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai tipe soal tersebut beserta morfologi ataupun ciri-ciri pada lengkuas tersebut seperti rimpang lengkuas yang cukup besar dan tebal dan berdaging dengan bentuk silindris berdiameter sekitar 2-4 cm serta bercabang-cabang. Soal berikutnya, pada soal nomor 13, didik belum dapat mengetahui bagian tumbuhan yang berperan dalam proses pergerakan vegetatif alami. Materi yang dibahas pada soal ini sebelumnya telah disajikan pada pertanyaan nomor 11. Dalam hal ini, guru dapat membantu siswa untuk mengingat materi dengan mereview kembali materi terkait yang telah dibahas sebelumnya. Soal selanjutnya, ternyata nomor 14 itu telah tuntas karena sudah 75% jumlah siswa yang telah menjawab jawaban. Aku bilang nomor 14. Pada nomor 14 di sini nomor 14 telah tuntas karena sudah mencakup 75% siswa yang telah menjawab dengan benar. Selanjutnya, pada nomor 15 diketahui peserta didik belum dapat mengamalkan skala tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Dalam hal ini, sekiranya guru dapat memberikan pilihan jawaban pada soal dengan tumbuhan yang biasa dilihat oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memudahkan siswa mengidentifikasi tumbuhan tersebut apakah berkembang biak dengan geragi atau tidak. Selain dari itu, guru juga dapat menjelaskan kembali materi beserta contoh gambarnya terkait tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Nomor selanjutnya, pada nomor 16 ini telah dikatakan tuntas karena telah melebihi batas 75% siswa yang menjawab jawaban dengan benar. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya yang lain untuk melanjutkan soal tersebut. Ya baik, selanjutnya nomor 17. Di sini nomor 17 siswa belum bisa menjawab dengan benar karena persentase jawabannya masih kurang dari 75%. Jadi di sini masalahnya adalah peserta didik belum mengetahui contoh dari
Pada nomor 18 ini peserta didik belum bisa mencocokkan antara organisme dan cara perkembangbiakan generatif. Nah, solusi yang diberikan karena itu guru juga dapat membantu siswa untuk mencocokkan bagaimana organisme dan perkembangbiakan generatifnya dengan cara menjelaskan materi ini sebelumnya dengan menyebutkan organisme-organisme apa saja yang berperan pada proses perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, pada soal ini dapat dilihat dari persentasenya itu ada 80,4%, dilihat melewati dari 75%, jadi soal ini dapat dikatakan tuntas. Selanjutnya, pada soal ini jawaban peserta didik belum bisa dikatakan tuntas karena masih 69,6%. Masalahnya di sini peserta didik kurang paham dari bagian bunga, terutama untuk menarik serangga hinggap. Nah, di sini solusinya guru dapat membantu siswa untuk mengingat kembali bagian-bagian bunga dengan menunjukkan gambar seperti yang diketahui bahwa bagian bunga yang berfungsi untuk menarik serangga hinggap adalah bagian mahkota bunga. Jadi di sini dapat ditambahkan pada soal gambar mahkota bunga agar siswa bisa menjawab soal dengan benar. Soal selanjutnya. Di sini juga soal ini belum dikatakan tuntas karena masih persentasenya masih 47,8%. Masalah yang didapat di sini peserta belum dapat menentukan ciri-ciri penyerbukan. Jadi solusinya guru dapat membantu siswa untuk menentukan jenis penyerbukan apa yang dimaksud oleh soal dengan menjelaskan materi dengan menggunakan gambar sebagai media pendukung. Pada soal ini dapat dikatakan tuntas dengan persentase 83,7%. Selanjutnya, soal ini persentase peserta didik hanya menjawab 60,9% jawaban benar. Jadi di sini masalah yang didapat adalah peserta didik belum dapat menentukan perantara penyerbukan. Solusinya, guru dapat membantu siswa untuk mengingat kembali bagaimana jenis-jenis perantara penyerbukan itu, perantara penyerbukan yang terdapat pada gambar. Jadi guru bisa membantu siswa untuk mengingat kembali dengan memberikan kembali materi saat mendekati selesainya jam pembelajaran IPA, dan tetap memberikan gambar Jadi soal nomor 23 ini belum dikatakan tuntas karena dapat dilihat bahwa jawaban yang benar dipilih peserta didik hanya persentasenya hanya 60,9%. Masalahnya di sini adalah peserta didik belum dapat menentukan perantara penyerbukan. Di sini guru dapat membantu
didik juga belum dikatakan tuntas karena persentasenya masih 65,2%. Nah, masalahnya adalah peserta didik belum dapat menentukan perantara penyerbukan, sama dengan soal nomor 23. Jadi solusi yang dapat diberikan adalah guru dapat membantu siswa untuk mengingat kembali tentang jenis perantara penyerbukan dari tumbuhan dan tetap mengajak peserta didik untuk mengingat bagaimana ciri-ciri dari beberapa jenis perantara penyerbukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Nurhafifah. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Najwa Mania untuk melanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pada nomor 25. Nah, pada nomor 25 ini presentasi peserta didik yang menjawab benar itu sebesar 69,6% dari 92 peserta didik yang menjawab. Ada permasalahan soalnya peserta didik tidak dapat menyebutkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan ganda. Ada solusinya, yaitu di sini guru dapat menjelaskan tentang tumbuhan ganda dan alasan disebutnya tumbuhan ganda, di mana tumbuhan ganda dalam proses yang terjadi pada pembentukan air permae atau begitu, sehingga sebagaimana contohnya yaitu pohon jeruk. Alasan dari disebutnya pembuahan ganda ini karena terjadi pembentukan pada proses pembentukan biji. Selanjutnya untuk nomor 26 ini juga dikatakan tuntas karena hanya 56,5% peserta didik yang menjawab betul. Adapun permasalahannya yaitu peserta didik tidak dapat mengingat tentang perjalanan fertilisasi atau mekanisme fertilisasi. Adapun solusinya yaitu dapat membantu siswa untuk mengingat tentang mekanisme fertilisasi tumbuhan dengan cara mereview materi ini di pertemuan selanjutnya atau pada saat mendekati selesainya jam pembelajaran IPA. Ketika menjelaskan materi ini, dapat juga menyertai gambar mekanisme fertilisasi. Selanjutnya, juga dikatakan tuntas karena hanya 45,7% peserta didik yang menjawab betul. Ada permasalahannya yaitu peserta didik tidak dapat menjawab soal tersebut karena contoh tumbuhan yang disajikan pada soal jarang ditemukan di lingkungan sekitar peserta didik. Adapun solusinya yaitu pembuat soal dapat menyalurkan contoh-contoh tumbuhan agresius lain yang berada di lingkungan sekitar peserta didik pada soal, di mana contoh dari tumbuhan agresius yang sering dijumpai peserta didik yang ada di lingkungan sekitar peserta didik yaitu seperti bunga sepatu, pohon mangga, padi, dan pohon jagung. Pada soal ini juga dikatakan tuntas karena hanya 54,9% dan 92 peserta didik yang dapat menjawab betul. Kesalahannya yaitu peserta didik tidak dapat mengingat ciri-ciri tumbuhan yang tumbuhan yang penyebabkannya dibantu angin. Adapun solusinya yaitu dapat membantu siswa untuk mengingat kembali tentang ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin dengan cara mereview materi ini di pertemuan selanjutnya atau pada saat mendekati selesai jam pembelajaran IPA. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 29 juga dikatakan belum tuntas karena hanya